Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, welcome back to Hasyim Asy'ari Podcast, Ruang Suara, Ruang Makna. Di era digital yang semakin berkembang pesat, media sosial telah menjadi bagian dalam kehidupan para pelajar. Di balik keuntungan yang ditawarkan, namun banyak juga tantangan besar dalam menjaga etika, dalam menjaga karakter atau bahkan integritas para pelajar dalam bermedia sosial. Di episode spesial kita kali ini, kita bakalan bahas tentang generasi digital berintegritas membangun karakter pelajar dalam bermedia sosial. Kenapa sih guys aku kok bilang kalau episode kali ini tuh spesial? Karena kita kedatangan narasumber dari kursi dewan yang pastinya beliau bakalan menginspirasi kita semua. Izin aku perkenalkan ya guys, beliau merupakan Bapak Sumardi, SH.MH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, periode 2024-2029, Komisi A, Fraksi Partai Golkar. Teman-teman SMK Hasyim Asy'ari, Fraksi Partai Golkar. kenalan ini menjadi hal yang baik. Amin, Buat amin. kita ke depan walaupun masih di di medsos atau di dunia maya, tapi paling tidak nanti kapan ini kita bisa Face to kopi face darat, ya, Pak. kopi darat kita Kopi ngomong, kita diskusi yang enak dan kita supaya ya paling tidak ada harapan ya ke depan ini terus ada harapan dan motivasi dan kita menjadi sosok yang luar biasa. Betul Gitu ya. sekali Bapak. Assalamualaikum. Akhir ini saya lihat di media sosial Bapak, kan saya stalker nih, Begitu ya? Bapak. Ini lagi sering buat kunjungan-kunjungan dan melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya ke masyarakat Bapak. Saya sangat terinspirasi loh dari situ. Bapak sangat semangat sekali kalau masalah kemasyarakatan itu saya sangat wow, semangatnya ini loh, nggak ada habisnya gitu loh Bapak, dari sini besoknya kemana lagi gitu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ya ini Bapak. Iya. Kalau boleh jujur ini Bapak, dalam sehari nih biasanya Bapak itu kalau scrolling media sosial nih berapa lama? Dan mungkin platform yang sering Bapak pakai itu apa? Mungkin WhatsApp, Instagram, atau TikTok? Kalau saya sih nggak seberapa lama ya. Malah kalau seperti itu kalau saat-saat malam ya menjelang serang ya. Iya. Kalau hari-hari seperti ini ya masih banyak kegiatan. Iya, jadi banyak kegiatan, banyak tugas. Bahkan buka WhatsApp aja kadang-kadang belum sempat ya. Iya. Jadi makanya kalau malam sudah di rumah mau jalan tidur kita buka ya. Kadang juga kalau ada yang perlu dibuat status ya kita buat status. Jadi makanya kadang-kadang itu malam, tengah malam, di atas jam 12 ya. Hanya beberapa ya secukupnya lah ya. Kadang-kadang makanya nggak bisa kita lihat terus menerus. Kalau mungkin ada HP ya, itu mungkin juga buka WhatsApp itu beberapa saat, beberapa kebutuhan aja. Lagi untuk melihat Instagram, TikTok, terus yang lain ya. Saya sebenarnya juga baru-baru aja ya suka di itu ya, itu sosial media. Sebelumnya juga nggak sempat. Nah, tapi karena sekarang ini digitalisasi sudah sangat luar biasa ya. Kita melihat apapun itu lewat harus disempetin ya, berita, media online maupun di platform yang lain. Bahkan radio pun juga saat ini kan juga banyak di platform yang bisa. Makanya harus disempetin karena informasi itu ada di genggaman kita. Kalau nggak kita buka ya kita pasti ketinggalan. Makanya saya sempatin lah sebentar. Gitu Mbak Berlin. Iya. Jadi Bapak ini tetap peminat ya, maksudnya meskipun dalam jangka waktu yang sedikit tidak terlalu sering kayak saya. Jadi Bapak itu tetap kebutuhan. Iya, kebutuhan. Karena semua informasi itu dapatnya ya dari media sosial ya Bapak. Sedikit banyak itu dari media sosial. Nah, gini Bapak, sebagai generasi muda atau Gen Z lah ya, kayak saya. Udah kayak rumah kedua Bapak. Ngapain dikit kita scroll media sosial, kepo apa dikit kita lihat media sosial gitu Bapak. Lah, menurut Bapak ini apa hal yang paling seru sekaligus yang paling bikin stres kalau Bapak ini lagi di media sosial? Entah dari beritanya atau seperti apa gitu. Ya, kalau melihat yang nanti akan ada psikologis ya. Ini persoalan-persoalan yang di masyarakat. Ya, kita kadang melihat pemberitaan di sosial media
terkait dengan kekerasan anak, ya kan, kekerasan ibu, ya KDRT, dan juga masalah kriminal yang dari masyarakat seperti begal, ya. Ini kadang-kadang berita-berita yang membuat kita merasa was-was, kita juga merasa prihatin, ya. Terutama kalau ada berita yang menayangkan terkait dengan kekerasan pada anak, ya, sehingga anak itu timbul luka dan sebagainya. Itu yang akhirnya membuat kita berpikir bahwa ini berita-berita seperti itu jangan sampai nanti berdampak, ya, pada masyarakat kita, ya, berdampak kepada masyarakat kita. Itu yang kadang membuat kita ini juga pikir, ya, menjadi stres juga. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu edukasi supaya nanti masalah yang di masyarakat itu bisa ada edukasi, ada pemahaman, ya, bahwa persoalan itu akhirnya ada dampak hukum, ya, yang nantinya akan didapat sama mereka apabila mereka nanti melakukan pelanggaran hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, betul Bapak. Nah, dari berita-berita yang sering bermunculan di media sosial dan apapun hal-hal ekosistem yang ada di media sosial seperti itu Bapak, menurut Bapak nih, seberapa besar pengaruh efeknya media sosial itu bagi integritas, karakter, serta kayak semacam sifatnya bagi para pelajar SMA atau SMA atau jenjang di bawahnya gitu Bapak? Ya, impactnya sangat luar biasa. Makanya Mbak Berlin dan kawan-kawan tim pestinya yang ada di KSM Masari atau seumuran, ya memang ini harus betul-betul dicek, ya, melihat sosmed, karena sosmed itu bentuknya seperti itu, ya, tapi mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Betul Bapak. Kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan kekuatannya melebihi pacarnya Mbak Berlin. Waduh. Ya kan? Mbak Berlin bangun tidur aja mungkin masih belum ingat pacarnya wajahnya bagaimana, ya toh. Tiba-tiba telepon pacarnya kan nggak mungkin. Nah, kadang-kadang yang dia handphone dulu, HP, ada WhatsApp atau mungkin Instagram atau apa, ya, dilihat dulu. Yang dilihat pasti gambarnya orang lain, ya kan? Nah, beritanya orang lain, gambarnya orang lain, atau kabarnya orang lain. Itu pasti yang dilihat. Makanya kadang-kadang itu yang memang bahkan bikin candu, ya. Kita handphone aja kadang di bawah tidur, ya kan? Ketiduran sambil pegang HP, ya kan, bahkan sampai di bawah mimpi. Sudah terjadi itu Bapak. Nah, sering terjadi juga. Bahkan sampai lalai, ya, handphone baterai habis, dipakai scroll dicas. Nah, itu kan juga berbahaya juga. Jangan sampai nanti jadi kebutuhan atau apa. Makanya teman-teman Mbak Berlin, ya, saya juga ingatkan bahwa memang kekuatan digital itu memang sangat luar biasa, imajinasinya juga sangat luar biasa. Makanya kita harus gunakan dengan baik, dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan, ya kan. Yang penting tidak ketinggalan, ketinggalan informasi, tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan bahasanya anak-anak muda sekarang, ya, stalker, ya, melihat atau mengintip sesuatu di sosmed, ya, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan aja. Jangan sampai nanti itu akhirnya berdampak psikologis, ya. Nah, berdampak psikologis, kita seakan-akan itu bahkan ada anak-anak yang tekanan mentalnya itu sampai membuat dia itu cacat fisik, ya, karena ada itu kan, sampai dia nggak bisa lepas dari handphone, ya, sama permainan apa di gawe kita, ya kan. Nah, ini jangan sampai nanti itu dampaknya ke sana, ya, menjadi candu dan akhirnya tanpa kontrol, ya, bisa buka apapun, ya, di gawe kita ini buka apapun lah, ya, bisa melihat apapun lah, ya, karena dunia sudah di genggaman kita saat ini dan tidak terbatas itu. Tidak terbatas, gitu. Makanya apalagi sekarang ini konten-konten yang berbau pornografi, yang berbau seperti kayak teroris itu, ya. Nah, itu kan juga sudah masuk. Bahkan kemarin menurut data dari Badan Cyber dan juga dari data
Badan Intelijen ya, itu sudah masuk ya untuk konten-konten yang sifatnya itu untuk penghalangan ya, sudah mempengaruhi anak-anak muda ya, anak-anak yang masih di SMK, di SMP itu konten-konten yang bagaimana mempengaruhi mereka untuk ya kejadian kemarin ada yang sampai membuat bom, buat bom dan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain ya. Mereka tanpa sadar bahwa konten-konten itu akhirnya memberikan pengaruh bahkan dampak perubahan psikologis dari penggunanya. Makanya ini harus hati-hati sekali. Terus konten love streaming ya. Live streaming. Kan love yang kita dibangun sama seseorang, terus kita ini harus dikasih sesuatu, terus kita ini kita jadi bugil, kita jadi telanjang, itu kan ada itu kan. Terus nanti kalau nggak ngasih duit nanti disebarkan ya. Bahaya banget ya itu Bapak. Bahaya sekali itu ya kan. Apalagi anak muda sekarang ini kan ya mohon maaf kalau memang kontrolnya tidak kuat ya itu bisa menjadi masalah hukum kan. Dari masalah-masalah yang sudah bermunculan ini Bapak, untuk para generasi muda ini, nilai-nilai integritas apa sih yang harus kita tanamkan sejak sekarang, bahkan untuk adik-adik kita yang masih di bawah umur ini, biar untuk kedepannya ini tidak terlalu, ya Bapak, bisa terhindar dari penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, bahkan pornografi tadi seperti yang Bapak sebutkan. Ya paling tidak kita harus bijak juga, kita harus bijak ya dalam penggunaan atau di medsos kita paling tidak dengan digital yang sangat luar biasa itu kita juga harus gunakan dan manfaatkan dengan baik. Banyak berita-berita baik, banyak ilmu-ilmu baik yang di sana yang bisa kita pakai ya untuk kebutuhan kita belajar. Paling tidak bagaimana literasi digital yang ada ini bisa meningkatkan potensi-potensi yang bisa kita buat secara baik dan secara positif, ya kan? Apakah nanti mau jualan online, apakah nanti mencari sesuatu di situ, panduan sesuatu terkait dengan kegiatan sekolah, ya kan? Itu yang nanti bisa kita pakai untuk bagaimana mengedukasi ya teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita kan. Jangan sampai nanti kita menjadi loss, menjadi bablas nanti ya, sehingga kita terlena bahwa mestinya kita bisa kontrol ya, bisa kita pakai untuk kebutuhan kita secara positif, tapi ternyata malah memberikan dampak yang tidak baik. Ya kan? Apalagi sekarang patroli cyber ya, dari dinas-dinas terkait itu juga sudah dilakukan untuk memberikan pengawasan, monitoring terhadap konten-konten yang tidak baik bagi anak-anak ya, bagi masyarakat ya, itu jangan sampai kita juga malah menjadi bagian dari persoalan yang ada di situ. Makanya teman-teman saya sarankan manfaatkan dengan baik ya, dengan konten-konten yang ada di media apapun, gawenya ini HP-nya dimanfaatkan dengan baik ya. Jangan sampai nanti akhirnya berpengaruh terhadap proses belajarnya teman-teman semuanya ya kan. Karena teman-teman kalau sudah seperti itu belajar sudah malas. Ada soal apapun tinggal lihat GPT, terus tinggal lihat AI ya kan, atau Gemini dan sebagainya. Jadi akhirnya kita sudah malas berpikir kritis ya, tinggal ngomong bahwa ini pertanyaan ini bagaimana, katanya ini ada apa, ini ya, tinggal gitu aja. Semua langsung keluar itu jawabannya. Ini kan akhirnya berdampak kreativitas kita juga kurang keluar ya, kritisnya tidak terbiasa dengan sifat kritis. Makanya manfaatkan dan gunakan, dan itu menjadi tantangan tersendiri ya kan bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Makanya ya saya ada pembatasan untuk melihat sosmed itu ya sebelumnya, dan jangan sampai nanti akhirnya berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan kita yang sudah ada. Iya Bapak, betul. Nah, kita sebagai pengguna media sosial ini pasti
tidak bisa ketinggalan dengan namanya jejak digital nih Bapak. Nah, banyak orang yang belum sadar kalau iklan atau postingan kita di masa lalu itu berdampak, Bapak. Entah itu di masa depan di karirnya atau di dunia kerja, itu kadang orang itu kayak sembrono gitu loh, sembrono. Kalau mau posting apa-apa, ngetik apa-apa, kayak ya nggak apa-apa wes, aku iki posting iki, anggap itu kayak angin lalu gitu, sekali tempo itu aja. Padahal pada kenyataannya kalau jejak digital itu kan pasti terekam gitu. Nah, itu kan pasti berdampak di nanti dia di kuliah atau di dunia kerja. Nah, menurut Bapak ini seberapa penting sih kita harus filter apa yang kita posting, apa yang kita ketik gitu, Bapak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya digital ini kan juga bisa dikatakan apa ya, bisa bermata dua ya, bisa dibuat begini dan bisa dibuat begitu ya. Jadi makanya beda dengan kehidupan saat dulu dengan sekarang. Sekarang ini dengan adanya digital yang sangat luar biasa, kita harus ingat bahwa jejak digital kita ini nanti akan tersimpan ya tanpa kita sadari. Makanya kadang-kadang teman-teman itu pasang status, pasang kegiatan di sosmed ya, di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Itu nanti kan akan ada dampak historis ya. Nah, dengan jejak digital kita. Jangankan itu, Mbak Berliana ya melakukan sebuah pelanggaran di sekolah atau mungkin sehingga itu berdampak terhadap pemberitaan di sosmed, atau mungkin sampai terjadi pelanggaran hukum itu prosesnya ke kepolisian. Itu pasti nanti kan ada catatan itu ya, catatan bahwa ada persoalan apa, ada masalah apa, ada pengaduan apa sehingga ada proses hukum. Itu pasti nanti akan ada jejak digital itu ya, bahwa pada tahun berapa, tanggal berapa Mbak Berliana telah melakukan tindakan penipuan ya, atau melakukan tindak pidana yang lain. Nah, itu nanti akan keluar apabila nanti ngurus surat kelakuan baik. Iya, betul. Nah, jadi surat kelakuan baik itu nanti kan keterangannya bahwa yang bersangkutan tidak pernah tersangkut perkara pidana gitu. Itu nggak bisa, itu pasti akan keluar bahwa Berliana telah pada tahun berapa telah ada pelanggaran pidana pasal berapa dan diproses sampai di mana. Kalau memang ada putusan pengadilan bisa akan disebutkan putusan pengadilan. Gitu ya. Itu kan akan berpengaruh terhadap karir ya. Mau bekerja dimanapun pasti akan menjadi pertimbangan. Mau berkarir di politik, mau karir sebagai wira swasta atau mungkin jadi apa, itu pasti kan tidak bisa dihapus begitu aja jejak digitalnya ya. Kalau kita saya nggak mau jadi guru, saya nggak mau jadi polisi, saya ingin jadi pengusaha, ini kita butuh nanti, karena kita jadi pengusaha pun ya surat-surat itu pasti kita akan urus. Nah, suatu ketika pasti kebutuhan itu ada, ini akan keluar ini nanti. Nah, itu juga akan menjadi pembelajaran yang tidak baik untuk bagi anak-anak kita. Makanya ya kita harus bijaksana ya kan, kita harus hati-hati penggunaan medsos atau kita melakukan tindakan apapun saat ini. Makanya dulu tidak ada namanya undang-undang ITE ya, tidak ada itu. Nah, sekarang sudah ada undang-undang ITE untuk melindungi pengguna dan juga masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan yang nanti dampak hukumnya nanti diakibatkan dari jari kita. Jarimu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Sekarang salah, jari juga. Iya, salah mencet sedikit, nah sudah. Beda cerita gitu. Kita mencet dikit lupa menghapus, dalam menit sudah dilihat sama sekian banyak orang gitu ya. Makanya hati-hati penggunaan sos atau penggunaan gawe atau mungkin kita mau melakukan apapun ya harus hati-hati, dipertimbangkan. Maupun pada saat kita senang, hati kita happy, mau masukkan sesuatu atau posting sesuatu di sosmed juga harus dipikirkan lebih baik. Ya kan, lebih baik, lebih enaknya bagaimana, banyak pertimbangan lah gitu loh. Jangan asal posting, kan apalagi nanti ada narasi-narasi yang masuk di sana itu sehingga berdampak terhadap orang-orang itu merasa tersinggung, orang-orang itu merasa tersakiti atau apa.
Karena apa? Ancaman pidananya kan ada itu nanti. Iya, sudah ada hukumnya. Iya, sudah ada ancaman pidananya, ya kan? Paling tidak, ya kurungan nanti, ya kan? Ada kurungan 2 tahun, ada kurungan di atas 5 tahun. Ini gara-gara seperti itu. Iya. Harus hati-hati. Ngeri juga ya Pak kalau dengar Iya. kayak gitu. Iya. Padahal niatnya itu cuma kita mau berbagi kesenangan atau cuma ingin repost gitu aja. Padahal repostan kita itu kita nggak tahu efeknya seperti apa ya Pak. Apalagi berita-berita hoax ya. Iya, betul. Berita-berita hoax kita nggak tahu sejarahnya dari mana, asal usul dari mana. Itu kayaknya berita menarik, kita share gitu aja ya. Tapi ternyata di itu mengandung konten-konten yang membuat orang merasa merasa tersakiti atau merasa tersinggung. Ini kan juga ini berdampak juga. Iya, jadi kita harus filter banget kalau masalah posting, masalah repost dan apapun itu di media sosial kita harus filter banget. Ya. Nah, setelah kita tahu tantangan dan juga masalahnya yang cukup agak menakutkan ya ini Bapak ya. Kita butuh solusinya ini Bapak. Menurut Bapak ini tips apa? Bagaimana cara kita mengubah media sosial yang tadinya cuma tempat buang waktu kayak scrolling kita sebutnya ya, menjadi sarana untuk membangun karakter dan prestasi gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, digitalisasi perkembangan saat ini sudah sangat luar biasa, sudah masuk ke ruang-ruang sendi-sendi kehidupan kita yang sangat privat, ya, yang sangat privat sekali. Makanya ini secara seperti yang saya katakan tadi, seperti pisau mata dua, makanya ini harus betul-betul menjadi pemikiran secara positif, ya, jangan sampai nanti ini mau nggak mau kita manfaatkan perkembangan digitalisasi yang sangat luar biasa ini untuk kebutuhan dan kepentingan apa yang bisa kita akan lakukan ya. Di sekolah mungkin kebutuhan untuk mencari banyak informasi terkait dengan mata-mata pelajaran yang mungkin bisa kita belajar banyak di sana, ya kan. Kita mendengar kemarin ada anak yang juara fisika ya di mana itu kemarin itu di Bojonegoro atau di mana itu ya, juara fisika, sampai dia itu mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ya, bahkan dia ikut lomba lomba cerdas cermat atau apa gitu ya di luar negeri. Itu belajarnya dari YouTube, ya kan. Rumus-rumusnya itu dari YouTube. Nah, dia anaknya kuli bangunan, dia belajar di YouTube, dari rumusnya dikerjakan sendiri, belajar sendiri, otodidak, tapi ini bisa diaplikasikan gitu loh. Nah, kalau nggak di Nganjuk atau di Bojonegoro gitu loh, saya baca di media sosial kemarin itu, anak laki-laki, ternyata prestasinya sangat luar biasa, gitu. Jadi dari keterbatasan orang tuanya ya, kadang juga dia buka YouTube itu nempel-nempel warung, ya kan, atau mungkin di mana ada internet, tapi ternyata dia bisa memanfaatkan menjadi sebuah prestasi yang sangat luar biasa di tingkat internasional, ya kan. Di internasional bahkan dia akan mendapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri sampai lulus, ya kan. Nah, inspirasi sekali. Betul, makanya dia kalau pagi sepulang kuliah itu di sela-sela pelajaran dia juga membantu bapaknya, ya kan, membantu bapaknya ikut kegiatan bapaknya sambil belajar. Tapi ternyata dari rutinitas dia seperti itu, ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, ya kan. Prestasinya juga mulai ada ya, dan ini dilihat dan akhirnya diikutkan beberapa ajang lomba-lomba di tingkat lokal, nasional, bahkan sampai internasional. Jadi dia biasa menguasai beberapa rumus yang tidak didapat di sekolah, kan? Dan dia aplikasikan dan dia belajar bersama dengan teman-temannya. Ternyata dia lebih bisa menguasai beberapa rumus fisika itu kan kadang-kadang kita malas ya, kan? Tuh fisika rumusnya ini kadang-kadang kita malas ya. Tapi ya dengan adanya digital atau sekarang ini sosmed sudah sangat luar biasa, ya kita manfaatkan untuk buka literasi digital untuk menjadi kepentingan kita supaya nanti bisa kita mendapatkan sesuatu yang ilmu yang bermanfaat. Iya, betul. Itu Mbak Berli.
Berarti Ya. kuncinya itu di sinergi ya Bapak. Kalau sekolah itu menjaga, keluarganya mengawasi, Hmm. pemerintahnya juga memfasilitasi regulasinya agar kita semua aman. Betul. Seperti itu Bapak. Nah, untuk closing statement kita kali ini ya Bapak, mungkin ada satu pesan dari Bapak untuk seluruh pelajar di luar, khususnya di Jawa Timur ini, pesan dan harapan bagi pelajar agar mampu memanfaatkan media sosial secara positif, menjaga jejak digitalnya, serta menjadi generasi yang berintegritas dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Ya, besti-bestiku yang luar biasa di sana, ya, kalian adalah masa depan bangsa ini, kalian adalah merupakan harapan bangsa ini. Ayo kita maju bersama, ayo kita optimis dan motivasi diri kita, jangan lalai atau jangan larut dengan duniamu yang saat ini yang sangat juga bisa dikatakan luar biasa, ya, jangan larut, tapi belajar dan terus belajar dan yakin bahwa suatu saat kalian adalah menjadi sosok-sosok yang luar biasa, sosok-sosok yang nantinya akan menjadi pemimpin di negeri. Terus belajar, semangat dan yakin, dan jangan lalai hanya scroll di media sosial. Ya, terus belajar, boleh-boleh ya. Betul. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pesan-pesan dari Bapak. Semoga podcast kita yang episodenya spesial ini membawa motivasi untuk teman-teman besti-besti ya kita sebutnya, besti-besti kita yang ada di rumah. Kita bakalan ketemu lagi di episode podcast kita selanjutnya. Sekian dari saya sebagai host pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you besti-bestiku. See you. Bye-bye.